Halo guys, kita akan membahas soal persiapan asat. Di sini ada tentang getaran. Salah satu murid menyimpangkan bandul sehingga jarak O ke A ini adalah 6 meter. Jarak O ke A itu kita menyebutnya sebagai amplitudo. Nah, kemudian kita akan menghitung frekuensinya. Frekuensi itu kita hitung dari jumlah getaran nanti dibagi waktu dari A ke O, kemudian ke B, pakai ini ya, lalu kembali ke O, kembali ke A, itu kita hitung sebagai satu getaran utuh, dan dia bergetar sebanyak 15 kali, berarti nanti jumlah getarannya 15. Kemudian waktunya adalah 1 menit. 1 menit kita tuliskan 60 detik. Jadi untuk frekuensinya itu adalah 1/4 Hz. Jika diubah menjadi desimal maka menjadi 0,25 Hz. Kemudian untuk periode kita hitung dengan cara waktu dibagi jumlah getaran. Jadi nanti waktunya adalah 60 sekon, jumlah getarannya 15, sehingga periodenya adalah 4 sekon. Kalimat nomor 1, banyak getaran per detik adalah 4 Hz. Ini salah, karena per detik tadi nilainya adalah 0,25 Hz. Kemudian frekuensinya 0,25 benar, periodenya 2 sekon salah, harusnya adalah 4 sekon, dan amplitudo getarannya 6 cm benar ya. Amplitudo itu dihitungnya dari jarak pinggir ke tengah saja ya, tidak sampai pinggir lainnya. Ini adalah 6 cm dan kita menyebutnya sebagai amplitudo. Jadi jawabannya adalah salah benar dan salah benar. Selanjutnya kita akan membahas nomor 16. Di sini ada kora-kora yang berayun sebanyak 6 kali dalam waktu 4 menit. 4 menit ini kita jadikan detik dulu, jadi 4 dikali 60. Untuk menghitung frekuensinya berarti kita bisa menggunakan jumlah ayunannya 60, kemudian waktunya 4 dikali 60. Jadi frekuensinya 1/4 atau 0,25 Hz. Jadi pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan nomor 2 untuk periode, caranya adalah waktunya tadi 4 dikali 60, kemudian dibagi jumlah ayunannya 60. Jadi periodenya adalah 4 sekon. Kalimat nomor 2 benar. Kemudian frekuensi nomor 3. Frekuensi jika waktunya 20 sekon. Kita hitung 3/20, harusnya sama dengan ini ya. Tapi karena dia tidak sama, maka nomor 3 jawabannya salah. Kemudian nomor 4, kita juga bisa hitung frekuensinya, jumlah ayunannya 7, waktunya 28, nilainya adalah 1/4 dan dia sama dengan frekuensi awal. Jadi jawabannya yang 2 dan 4. Selanjutnya kita akan membahas soal ini. Di sini ada 2 ayunan dengan panjang tali yang berbeda. Ayunan A memiliki panjang tali 1,8 dan ayunan B memiliki panjang tali 2,2. Lalu ada tabel. Di sini ada besaran yang pasti ya, mereka berayun sama-sama 10 kali. Kemudian ada perbedaannya itu ada di waktu yang ditempuh untuk melakukan 10 kali ayunan atau 10 kali getaran. Nah, dari sini berarti teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin panjang talinya yang panjang itu kan yang 2,2 ya. Semakin panjang tali berarti waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 10 kali ayunan itu semakin banyak. Berarti kita bikin kesimpulan semakin panjang tali maka
Waktu itu periode ya. Periode semakin besar. Nah, ini kesimpulannya. Berarti nanti untuk frekuensi itu kan nilainya kebalikannya dengan periode. Jadi untuk periode simbolnya P besar. Jadi untuk frekuensi kebalikannya, semakin panjang tali maka frekuensinya semakin kecil. Kita ambil kesimpulan periode ayunan A lebih besar daripada ayunan B karena panjang tali A lebih pendek. Salah ya, kan periode yang besar itu yang waktunya banyak, dia yang panjang talinya panjang. Kalimat 2, periode ayunan A lebih kecil karena panjang tali A pendek. Benar. Panjang ayunan A periode Santos paling besar karena memiliki massa paling besar sehingga waktu yang diperlukan untuk berayun lebih lama. Massa tidak berpengaruh pada frekuensi dan periode ya teman-teman. Yang keempat, pada ayunan B periode andin sama dengan periode muti meskipun massanya berbeda. Nah, jawabannya yang ini. Jadi diingat, kesimpulan yang pertama, semakin panjang tali maka waktu untuk berayun atau periodenya semakin besar, dan juga kesimpulan kedua, massa tidak berpengaruh terhadap frekuensi dan periode. Dari mana tahunya? Kamu bisa tahu dari perbandingan 3 orang ini. Kalau kita lihat 3 orang itu memiliki massa yang berbeda, tapi mereka memiliki waktu tempuh yang hampir mirip, yang sama, tidak jauh berbeda. Dan tidak ada pola yang menuju ke semakin besar massa maka waktunya semakin besar atau kebalikannya. Jadi massa tidak berpengaruh. Saya berharap anak-anak mengingat kesimpulan dari percobaan ini. Tadi kesimpulannya bahwa yang pertama, semakin panjang tali maka periode atau waktu semakin besar. Kemudian kesimpulan yang kedua, massa tidak mempengaruhi frekuensi dan periode. Jadi kita bisa lihat di kalimat 1, semakin besar massa beban, berarti di sini kalau ada kalimat semakin besar massa beban itu maksudnya massa mempengaruhi. Waktu tempuh 10 kali getaran tidak menentu. Kalau di kalimat kedua mungkin ini kalimatnya benar ya, tapi untuk kalimat yang awal itu merujuk ke massa berarti mempengaruhi. Jadi ini kalimatnya tidak sesuai kesimpulan tadi. Yang kedua, massa beban tidak mempengaruhi besarnya. Nah, ini baru benar. Yang ketiga, semakin panjang tali maka periodenya semakin besar, bukan frekuensinya. Jadi ini salah. Yang keempat, semakin panjang tali periode semakin besar. Benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Soal selanjutnya adalah soal gelombang. Nah, di sini teman-teman sudah harus mulai menganalisis. Di sini kita akan membandingkan 4 gelombang. Tapi daripada kita membandingkan semuanya, kita lihat dulu kalimatnya yang harus dianalisis ya. Gelombang yang kalimat 1, gelombang J memiliki periode terbesar dan memiliki frekuensi terkecil. Berarti mau nggak mau kita harus menghitung keempatnya ya, atau kita coba hitung 2 dulu. Caranya kalau kamu bingung, kamu garis tengah di sini atau kamu gambar di kertas lalu kamu garis tengah, hitung jumlah gelombangnya. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, berarti gelombang J ini terdiri dari 7 gelombang atau 7 getaran.
dengan waktu 1,4 sekon. Berarti kita bisa hitung frekuensinya C, jumlah gelombangnya 7, waktunya 1,4. Kalau kita kalikan 10, 70 dibagi 14, yang ini 1, yang ini 2. 10 dibagi 2 adalah 5 Hz. Kemudian gelombang yang K, kita bagi 2 tengah, lalu kita hitung jumlah getarannya. Ada 6 getaran, jadi nanti frekuensi yang K itu nilainya adalah 6 dibagi 0,9 sama dengan 60 dibagi 9, yang ini 2, yang ini 3. 20 dibagi 3 itu sekitar 6. 18 sisa 2 berarti 6,6 Hz. Lalu kita hitung satu lagi yang L. Ada 4 getaran atau 4 gelombang. Frekuensi yang L berarti 4 dibagi 0,5 dikalikan 10 jadi 40 per 5, nilainya adalah 8 Hz. Sejauh ini gelombang C memiliki frekuensi terkecil ya. Kita hitung lagi yang M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti frekuensinya yang M adalah 9 dibagi 1,2 dikali 10, 90 dibagi 12 dibagi 3, yang atas 3, yang bawah 4, 30 dibagi 4, 7,5. Oke, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa frekuensi gelombang F, frekuensi gelombang C itu 5 Hz. Dia paling kecil sehingga dia memiliki periode terbesar. Jadi kalimat nomor 1 benar. Kalimat nomor 2, gelombang L memiliki periode terbesar. Salah ya, tadi terbesarnya sudah dimiliki oleh gelombang C. Gelombang L memiliki kecepatan 6, kemudian ini bisa dihitung tapi nanti karena kita berkompetisi dengan waktu, kita lihat dulu yang keempat, urutan gelombang dari frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu adalah L, 8 Hz. Jadi kalimat nomor 4 salah. Otomatis jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Kalau mau dihitung kecepatan, di sini ada rumusnya. Kecepatan bisa dihitung dari panjang gelombang dikali frekuensi. Teman-teman harus ingat ya, ini karena mungkin di asat besok dia tidak keluar rumusnya. Panjang gelombang itu apa? Panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Gelombang L, kita lihat ya, gelombang L itu ada 4 gelombang. 4 gelombang itu totalnya 3 meter. Jadi panjang satu gelombangnya 3 dibagi 4. Jadi nanti nilainya 0,75 meter satu gelombang. Jadi untuk yang L ini satu gelombang, satu bukit dan satu lembah. Ini panjangnya cuman 0,75 meter. Nah, untuk frekuensinya tadi yang L adalah 8 Hz. Jadi kita bisa menghitung kecepatannya, lambdanya 0,75, atau kita bisa tuliskan saja 3/4 ya. Dikali frekuensinya 8. 8 dibagi 4 dapat 2, 2 dikali 3 nilainya 6 meter per sekon. Oke. Jawabannya benar. Valid nomor 1 dan 3. Jadi seperti itu soal yang akan keluar, kalian menghitung frekuensi gelombang, menghitung panjang gelombang. Panjang gelombang itu yang diminta hanya satu gelombang ya teman-teman. Terus menghitung cepat rambat gelombang dengan cara V dikali F. Dengan cara lambda dikali frekuensi.
Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada 2 gelombang. Kita akan membandingkan besaran periode dan cepat rambat. Gelombang yang X dulu, kita hitung jumlahnya. Dia ada 3 gelombang dengan waktunya 3 sekon. Berarti kita bisa menghitung periodenya. Periode itu dihitung dari waktu dibagi jumlah gelombang. Waktunya tadi 3 sekon, jumlah gelombangnya itu 3. Jadi untuk periode yang gelombang X adalah 1 sekon. Kemudian gelombang yang Y, di sini ada 4 gelombang. Jadi untuk periodenya waktunya 3 sekon, kemudian jumlah gelombangnya 4. Jadi periodenya 3/4 sekon. Kalau kita bikin perbandingan gelombang X periode X dibanding periode Y, berarti kita bikin angka 1 banding 3/4, atau kita bisa bikin peng walik. Jadi nanti ya seperti ini. Sehingga kesimpulannya periode X banding periode Y itu nilainya adalah 4/3. Jadi jawabannya yang B. Kita belajar ya menghitung cepat rambat. Saya hanya akan menghitung cepat rambat yang X. Dihitung dari lambda dikali frekuensi, atau kita juga bisa menghitung cepat rambat itu dengan lambda dibagi periode, gini ya. Nah, untuk yang X, lambda tadi adalah panjang satu gelombang. Untuk 6 meter ini pada gelombang X itu dimiliki 3 gelombang. Jadi satu gelombangnya panjangnya berapa? 2 meter. Dari mana? Dari 6 dibagi 3. Jadi nanti satu gelombang ini dia panjangnya hanya 2 meter. Terus satu gelombang selanjutnya 2 meter lagi. Satu gelombang terakhir juga 2 meter. Jadi lambda itu hanya satu gelombang ya. Terus dibagi waktu periodenya tadi sudah kita hitung 1. Jadi nanti cepat rambat gelombang X itu nilainya adalah 2 meter per sekon. Kamu bisa coba hitung untuk cepat rambat gelombang Y. Nanti komen di kolom komentar kamu dapat nilai berapa meter per sekon untuk cepat rambat gelombang yang Y. Soal berikutnya masih tentang gelombang. Di sini kita menghitung nilai panjang gelombang, kecepatan, dan frekuensi. Kita lihat dulu gambarnya, ada gelombang. Di sini gelombangnya itu panjangnya 90 cm mulai dari A sampai B sini. Nah, ini kalau kita hitung jumlah gelombangnya itu, ini satu lembah, satu bukit, ini adalah satu gelombang. Kemudian ini lembah dan ini setengah bukit ditambah setengah bukit. Jadi totalnya ini satu gelombang, satu setengah ditambah setengah lagi, berarti totalnya itu adalah 2 gelombang. Jadi kita fokus ke 2 gelombang ini aja ya teman-teman. Waktu menempuh dari A ke B itu adalah 2 sekon. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung frekuensinya. Frekuensi itu adalah jumlah gelombangnya 2, waktunya 2. Jadi nanti frekuensinya adalah 1 Hz. Jadi kalimat yang C salah. Kemudian panjang gelombang yang terbentuk. Nah, panjang gelombang yang terbentuk 0,45, ini jawabannya benar karena panjang gelombang itu kan simbolnya lambda. Lambda itu panjang berapa gelombang? Panjang gelombang itu maksudnya adalah panjang satu gelombang.
Untuk 90 cm itu adalah panjang 2 gelombang. Jadi kalau satu gelombang nilainya 90 dibagi 2. Jadi 45 cm. Dijadikan meter menjadi 0,45 meter. Terus untuk cepat rambatnya, lambda dikali frekuensi. Lambdanya 0,45 meter. Kalau di sini yang diminta senti, berarti kita pakai yang 45. Frekuensinya 1, berarti nilainya nanti cepat rambatnya adalah 45 cm per sekon. Jawabannya benar, benar, dan salah. Kemudian soal ini sama caranya. Saya harap kalian sudah terbiasa. Yang pertama, kalau nggak ada garis tengahnya, kalian bikin sendiri garis tengah. Terus kita hitung jumlah gelombangnya ya. Bisa dipahami? Ini adalah setengah bukit ditambah setengah bukit jadinya satu bukit. Kemudian ditambah lembah jadinya satu gelombang. Ada satu pasang lagi bukit dan lembah. Jadinya totalnya adalah 2 gelombang. Cepat rambat kita bisa menghitungnya menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Ini 60 cm tadi dimiliki oleh 2 gelombang sehingga lambdanya 30 cm. Karena di sini yang diminta itu meter, maka kita ubah menjadi meter. 0,3 meter. Kemudian frekuensi kita bisa hitung dari jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya itu cukup yang ada di anak panah aja ya, berarti yang ini tidak dipakai. Jadi tadi jumlah gelombangnya itu ada 2, kemudian waktunya 2, jadi frekuensinya 1 Hz. Kita masukkan di sini 0,3 dikali frekuensinya 1. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 0,3 meter per sekon. Mudah bukan? Sekarang kita akan membahas soal yang lebih menantang. Ini soalnya membutuhkan banyak sekali analisis. Di sini ada info gambar tentang gelombang tsunami yang semakin mendekati permukaan, amplitudenya semakin tinggi. Ini kita sebut sebagai amplitudo ya, jarak dari tengah ke puncak. Tapi panjang gelombangnya semakin pendek. Soal menanyakan tentang pernyataan yang benar, kita disuruh memilih 2 option jawaban. Kalau dari bacaan dan soalnya sepertinya ini agak kurang nyambung dan kadang kita tidak perlu membaca bacaannya. Kita lihat di soalnya ini. Jika pada suatu saat tsunami memiliki panjang gelombang antara 2 puncak yang berurutan, berarti kita bisa menggambar seperti ini. 2 puncak yang berurutan itu berarti jaraknya hanya dari ini puncak A dan ini puncak B. Jadi yang selain daerah A dan B itu tidak dipakai ya. Yang berwarna merah ini tidak dipakai. Jadi 2 puncak ini menunjukkan berapa gelombang. Ini ada setengah bukit dan setengah bukit berarti 1 bukit ditambah 1 lembah, berarti ini jumlah gelombangnya hanya 1 gelombang karena dia mencakup 1 bukit dan 1 lembah. 1 gelombang itu panjangnya adalah 120 km, kemudian waktunya itu adalah 10 menit. 10 menit kita jadikan detik menjadi 600 sekon. Kalimat 1 cepat rambat gelombang tsunami adalah 706 km per jam. Berarti kita akan mengkonversi
Yang tadinya V itu berarti lambda per periode ya. 120 km per 10 menit. Nah, kita disuruh mengubah itu menjadi kilometer per jam. 1 jam itu terdiri dari 60 menit, berarti 10-nya dikali 60, berarti nanti yang atas 120 juga dikali, mohon maaf, bukan dikali 60, dikali 6. Ini kan awalnya 10 menit, dia dijadikan jam, 1 jam itu kan 60 menit, berarti dari 10 menit menjadi 1 jam itu dikalikan dengan 6. Jadi yang atas nanti juga dikali 6. Kalau kita hitung yang atas itu menjadi 720 km, kemudian yang bawah itu menjadi 1 jam. Gini ya. Adakah yang salah hitung? 12 dikali 6, 60 sama 120, benar ya, 720 km, berarti kalimat 1 salah. Oh, kita bisa fokus ke kalimat 3 teman-teman. Panjang gelombang tsunami 120 km. Benar ya tadi lambdanya satu gelombang kan ini dari A sampai B panjangnya 120 km, berarti yang ini benar. Kemudian periode tsunami, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang tadi 10 menit, benar. Berarti jawabannya 3 dan 4. Nggak usah menghitung 1 dan 2 ya teman-teman.